surat Al-Fatihah ini penting sekali, ya. Karena surat Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. Bahkan sebagian mazhab fikih, kalau ada orang sholat bacaan Al-Fatihahnya kok salah, maka karena ini rukun, sholatnya bisa batal. Karena dianggap tidak melakukan rukun di dalam sholat karena bacaannya salah. Kalau ayat yang lain, ketika dalam kondisi baca kok mungkin ada salahnya, ada panjang pendeknya kurang benar, atau makhraj yang kurang benar, mungkin masih bisa dimaklumi karena masih statusnya atau hukumnya sunnah. Tapi dalam membaca Al-Fatihah ini wajib benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. Nah, kalau rukunnya salah, rukunnya tidak terpenuhi, batal sholat kita. Maka untuk itu sebagian mazhab mengatakan bahwa kalau Al-Fatihah ini salah dibaca dalam sholat, ini fatal akibatnya, karena nanti sholatnya bisa batal. Yang kedua, Al-Fatihah ini menjadi kunci dalam sholat ketika kita berdiri. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi qismain. Saya bagi sholat itu antaraku dengan antara hambaku dua bagian. Wabil khusus ketika membaca surat Al-Fatihah, maka disampaikan ketika seorang hamba membaca di dalam sholatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat Alhamdulillahirabbil alamin, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan tersebut. Hambaku memujiku. Jadi kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian ketika kita membaca lagi Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala membalas lagi, hambaku menyanjungku, ya. Ketika kita membaca lagi Maliki Yaumiddin, ya, dibalas lagi sama Allah Subhanahu wa taala, hambaku memuji-mujiku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hakikatnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak hanya sekedar membaca, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan-ucapan kita. Untuk itulah Nabi SAW ketika sholat dan membaca surat Al-Fatihah, Nabi membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi berhenti. Kemudian dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, Nabi berhenti sejenak, kemudian Nabi melanjutkan lagi Maliki Yaumiddin, pelan-pelan dan kemudian dihayati maknanya. Untuk itu nanti ada anjuran ya di dalam salat, termasuk dalam membaca Al-Quran secara umum, membacanya tidak cepat-cepat, bahkan setiap ayat itu berhenti gitu. Karena disitulah kemudian kita bisa mentadabburi makna-makna yang ada di dalamnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ketika kita membaca dalam surat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah hakikatnya bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyampaikan dalam surat tadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini adalah bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba di dalam sholatnya membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah milikku dan ini adalah bagian hambaku. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka hakikatnya disitulah Allah Subhanahu wa taala membagi, disitulah haknya seorang hamba setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan yang lain, dan kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan haknya Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itulah hak sebagai seorang hamba. Untuk itu jamaah dirahmati Allah, kalau kita bacanya pelan-pelan, kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala sedang menanti apa sih yang akan diminta oleh hambaku ini. Makanya
kita dianjurkan ya dalam sholat atau mungkin dalam bacaan Quran wabil khusus Al-Fatihah ini pelan-pelan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca surat Al-Fatihah beliau pelan-pelan, bahkan setiap ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak.